Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى ابتغاء ثواب الله وقرب وثواب سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyambung kajian ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamul Munarraq yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai kepada pembahasan ahkamul qadaya, hukum-hukumnya qadiyah, yaitu adalah at-tanakud, yang kedua yaitu adalah al-aqas. Di sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan faslun fit tanakud. Pasal ini yaitu di dalam menerangkan tanakud, yaitu adalah hukum-hukumnya kias. Ilmu mantik yaitu adalah terdiri daripada atau terbagi kepada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah bagian tasawur, bagian yang kedua yaitu adalah bagian tasdik. Tasawur ada mabadi'nya dan ada maqasidnya. Mabadi' tasawur yaitu adalah kuliyatil khamas, jenis, fasal, nau', khasah dan aradun am. Ini sudah dibahas di dalam kisim yang pertama, yaitu kisim at-tasawur. Maqasidnya tasawur itu adalah qaulun syarih ataupun mu'arrif ataupun ta'rif. Bagian yang kedua di dalam ilmu mantik yaitu adalah kisim tasdiqat. Ada mabadi'nya dan juga ada maqasidnya. Mabadi'nya yaitu adalah al-qadaya wa ahkamuha. Qadiyah dan hukum-hukumnya qadiyah. Qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah, syartiyah muttasilah, syartiyah munfasilah. Sudah diterangkan. Sekarang masuk kepada hukum-hukum qadiyah, yaitu tanakud dan aksul mustawi. Berkata siapa itu An-Nazim Imam Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala, tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Tanakudun, bermula tanakud. Apa itu yang dinamakan tanakud? Tanakud ini mempunyai makna lughah dan makna istilah. Makna lughah tanakud yaitu thubutus syai' wa salbuhu, tetapnya sesuatu dan menafikan sesuatu. Menetapkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Contoh seperti Zaidun dan la Zaidun. Zaid menetapkan adanya Zaid. La Zaidun menafikan adanya Zaid, tak ada Zaid. Ataupun yang qadiyah itu yang mufrad, yang qadiyah Zaidun qaimun. Zaid berdiri, menetapkan berdiri kepada Zaid. Dan menafikan Zaidun laisa biqaimin, menafikan berdiri kepada Zaid. Ini makna lughah. Tetapi yang dimaksud dalam tanakud dalam mantik yaitu adalah ikhtilafu qadiyatain, berbedanya dua qadiyah. Maka tanakud di sini kena ada dua qadiyah. Yang mana dua qadiyah tadi berbeda. Berbeda daripada dengan apanya? Bil ijabi was salbi, dengan ijab dan salbun. Ijabnya dan juga nafinya. Bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdzibul ukhra. Apabila satu dikatakan sidik, jujur, maka satunya yang lain itu dusta. Jadi tanakud itu adalah ikhtilaful qadiyatain, berbedanya dua qadiyah. Apabila berbedanya dua mufrad, maka itu
bukan tanakut. Seperti Zaidun la Zaidun, itu tak dinamakan tanakut sebab berbeda dalam dua mufrad. Dia kena berbeda dua qadiyah dan juga berbedanya dalam sudut pandang bil ijabi wasalbi, dengan mujab dan salibah. Maksudnya dengan kaif. Berbeda dua qadiyah dalam sudut kaif, yaitu salbun dan ijabun. Apabila tidak berbeda di dalam ijabun dan salbunnya, contoh seperti berbeda di dalam sudut kam, yaitu kulliyahnya dan juz'iyahnya, maka itu tidak dinamakan tanakut, melainkan dinamakan al-aksul mustawi. Contoh, kullu insanin hayawanun, setiap manusia itu adalah hayawan. Akasnya ba'dul insani hayawanun, sebagian insan itu adalah hayawan. Maka di sini tidak dinamakan tanakut, karena tidak ada ikhtilaf di antara dua qadiyah di dalam ijab dan salbunnya, di dalam kaifnya. Tetapi di sini berbeda di dalam kamnya ataupun kulliyah dan juz'iyahnya. Yang pertama, berbedanya dua qadiyah. Yang kedua, berbeda dengan ijab dan salbunnya. Yang ketiga, yaitu bihaisu tasduqu ihdahuma wa takdzibul ukhra. Satu qadiyah sidik, qadiyah yang lain dusta. Apabila kedua-duanya sidik, jujur, betul, maka tidak dinamakan tanakut. Yaitu contoh seperti Zaidun fadilun. Zaidun fadilun, Zaid itu adalah orang yang istimewa, yang utama, yang mempunyai fadilah. Dengan Zaidun laisa bifasikin, Zaid tiada Zaid dengan fasik. Maka di sini walaupun sama-sama dua qadiyah, sama berbeda dua qadiyah Zaidun fadilun, yaitu ijab Zaidun laisa bifasikin salbun, akan tetapi yang ketiga di sini tidak ada. Apa syarat yang ketiga? Yaitu sidqu ihdahuma wa kadhibul ukhra. Sidiknya qadiyah yang pertama, yang satu, dan dustanya yang lain. Di sini Zaidun fadilun, Zaid yang utama, Zaidun laisa bifasikin, Zaid bukan fasik. Maka di sini sama. Zaidun laisa bifasikin, yaitu adalah fadilun. Maka kita kata kat sini tidak dinamakan tanakut karena kurang syarat daripada syarat-syarat yang ketiga. Ikhtilaful qadiyatain, berbedanya dua qadiyah. Kalau dua mufrad bukan tanakut, yaitu ikhtilaful ijab wasalbun. Kalau tak ada ijab dan salbun, bukan kaif seperti kam, maka itu tidak dinamakan qadiyah, tidak dinamakan tanakut. Dan syarat yang ketiga yaitu sidqu ihdahuma wa kadzibul ukhra. Sidiknya salah satunya dan dustanya yang lain. Apa contoh yang lengkap, yang sempurna, syarat-syaratnya ni disebut semua, yaitu perkataan Zaidun alimun dengan Zaidun laisa bi alimin. Zaid itu adalah alim dan Zaid itu bukan alim. Maka salah satu di antara Zaidun alimun dengan Zaidun laisa bi alimin, ini ada yang sidik, ada yang kadzib. Kalau yang sidik itu adalah Zaidun alimun, maka yang kadzib itu adalah Zaidun laisa bi alimin. Kalau dikatakan Zaidun laisa bi alimin, itu adalah yang shadiq, yang jujur, maka Zaidun alimun yang dusta. Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Tanakud itu adalah berbedanya dua qadiyah, bukan dua mufrad, atau qadiyah dan mufrad. Fi kaifin juga berbeda di dalam kaif. Kaif di sini adalah al-ijab wa salbu, mujab dan salibah. Wasidku wahidin amrun kufi, dan sidiknya satu daripada yang duanya, yaitu adalah amrun kufi, amrun yang diikuti selama-lamanya. Ada berapa di sini? Imam Abdul Rahman Al-Akhdari, tanakud di sini ada 4. Ada yang qadiyah syakhsiyah, 2 qadiyah muhmalah, ketiga qadiyah kulliyah, yang keempat qadiyah juz'iyah. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fanadduha bil kaifi an tubaddilah.
Fa in takun syakhsiyatan, apabila ada qadiyah itu adalah qadiyah syakhsiyah. Syakhsiyah di sini yang muayyanah, yang tertentu. Zaidun katibun. Zaid katibun itu adalah tukang tulis. Dengan nakidnya, tanakutnya Zaidun laisa bikatibin. Zaid tiada Zaitu dengan katib. Yang muhmalah di sini yaitu adalah sama seperti muhmalah yang ada di qadiyah hamliyah, yaitu maudhu'nya adalah kulli, mubtada'nya adalah kulli. Al-insanu hayawanun, manusia itu adalah hayawan. Nakidnya, tanakutnya al-insanu laisa bihayawan, manusia tiada tu bukan hayawan. Maka al-insan di sini adalah shadiq, jujur. Al-insan laisa bihayawan yaitu adalah kadzib. Yang ketiga yaitu adalah kulliyah, yaitu kullu insanin hayawanun. Setiap insan hayawanun yaitu adalah hayawan. Yang juz'iyah ba'dul insani hayawan. Kulliyah ni sama seperti hamliyah, yaitu yang mubtada'nya kulli akan tetapi ada surnya, sur kulli. Sur kulli yang mujabah dan ada sur kulli yang salibah. Yang juz'iyah, qadiyah juz'iyah yaitu ba'dul insani hayawanun. Sama, yaitu mubtada'nya atau maudhu'nya adalah kulli, akan tetapi ada surnya, sur juz'i yaitu ba'dun. Sama saja di sini sur yang ijab ataupun sur yang salibah. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fa naqduha bil kaifi an tubadila. Apabila ada qadiyah tadi syartiyah yaitu adalah qadiyah syakhsiyah, qadiyah yang tertentu muayyanah, Zaidun katibun, Zaidun qaimun, au muhmalah ataupun qadiyah muhmalah yaitu mubtada'nya atau maudhu'nya adalah kulli. Al-insanu hayawanun, al-insan bermula insan, manusia, hayawanun itu adalah berupa hayawan. Maka nakidnya fa naqduha bil kaifi an tubaddilah. Maka nakidnya qadiyah syakhsiyah dan qadiyah muhmalah bil kaif, dengan kaif yaitu al-ijab wa salbu, antubadilah engkau menggantikan akannya kaif, diganti. Maksudnya kalau di qadiyah yang pertama yaitu adalah mujabah, maka di qadiyah kedua yaitu kena salibah. Zaidun qaimun, mujabah, maka nakidnya kena salibah, Zaidun laisa biqaimin. Begitu juga muhmalah, al-insanu hayawanun, maka nakidnya kena salibah yaitu al-insan laisa bihayawanin. Tetapi di sini apabila qadiyah muhmalah, nakidnya yaitu yang dikatakan sama seperti syakhsiyah, maksudnya perubahan di dalam kaifnya saja, ini adalah pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang muktamad, qadiyah muhmalah sama seperti qadiyah juz'iyah. Karena Syekh ini sendiri, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari di dalam bab Aksul Mustawi mengatakan wa misluhal muhmalatus salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Beliau di sana di dalam bab Aksul Mustawi mengatakan bahwasan qadiyah muhmalah sama seperti qadiyah juz'iyah. Sedangkan qadiyah juz'iyah apabila nakid seperti ba'dul insani hayawanun, maka nakidnya yaitu berubah kepada kaif dan juga kam. Kaifnya berubah, ba'dul insani hayawanun itu adalah mujab, maka nakidnya kena salibah itu ternafi. Dan ba'dul insani hayawan itu surnya adalah sur juz'i, maka dinakidnya itu adalah kena sur kulli. Maka ba'dul insani hayawanun, nakidnya la syai'ah minal insan bihayawan. Tak ada sesuatu daripada manusia itu dengan hayawan. Mengambil kepada qaul mu'tamad, maka nakid daripada qadiyah muhmalah yaitu salibah kulliyah.
Maka nakid daripada al-insanu hayawanun, manusia itu adalah hayawan. Apa nakidnya? Maka dijawab, la syai'a minal insani bihayawanin. Tak ada sesuatu pun daripada manusia dikatakan hewan. Maka Imam Abdurrahman Al-Akhdari di dalam perkataan au muhmalah fanaqduha bil kaifi antubadilah, itu jariyun ala ra'i dhaif, berjalan ke atas pemikiran pendapat yang lemah. Yang muktamad muhmalah sama seperti juz'iyah, yaitu nakidnya adalah salibah kulliyah. Wa intakun mahsuratan bisuri fangkut bidit disuri hal madhkuri. Perlu diketahui, di dalam tanakut wajib berbeda di dalam kaif apabila qadiyah itu qadiyah kulliyah, qadiyah juz'iyah, qadiyah muhmalah, qadiyah syakhsiyah. Al-ikhtilaf fil kaif diwajibkan di dalam semua qadiyah, di dalam bab tanakut. Entah itu syakhsiyah, muhmalah, juz'iyah, kulliyah, semua kena berbeda di dalam kaif. Adapun di dalam kam, di sini ada dua pendapat. Ada pendapatnya Imam Abdurrahman Al-Akhdari, sahib Sahih Sulamil Munawwarah, yang mempunyai Sulamil Munawwarah, mengatakan di dalam qadiyah kulliyah dan qadiyah juz'iyah kena berbeda di dalam kam. Adapun qadiyah muhmalah, qadiyah syakhsiyah, menurut Imam Abdurrahman Al-Akhdari tidak perlu ikhtilaf berbeda di dalam kam. Qaul yang kedua, qaul mu'tamad, qaulul muhaqqiqin, ulama-ulama muhaqqiqin mengatakan kena ada tanakut, kena ada berbeda, kena ada ikhtilaf, kena ada berbeda di dalam kam juga, yaitu di dalam qadiyah kulliyah, di dalam qadiyah juz'iyah, dan juga di dalam qadiyah muhmalah, bukan qadiyah syakhsiyah. Maka letak perbedaannya ada di dalam qadiyah muhmalah. Wa intakun masuratan bisuri fangkut bidid disuri hal madhkuri. Apabila ada qadiyah tu mahsuratan bisuri, yaitu diringkas, dihasar dengan sur, sama saja di situ sur kullika ataupun sur juz'i, seperti kulliyah ataupun juz'iyah. Fangkut bidid disuri hal madhkuri. Fangkut, maka menakatlah, bertanakutlah kau bidid disuri hal madhkuri, dengan lawan surnya qadiyah tadi yang tersebut. Maka ada perbedaan di dalam sur. Apabila kulliyah di situ mujabah, maka nakidnya di situ kena juz'iyah salibah. Dan apabila salibah kulliyah, maka menjadi mujabah juz'iyah. Wa intakun masuratan bisuri fangkud bidid disuri hal madhkuri. Apabila qadiyah tu qadiyah yang musawwarah seperti kulli dan juz'i, kulliyah dan juz'iyah, maka di sini ada tambahan, yaitu kena berbeda di dalam kam. Fa in takun mujabatan kulliyah nakiduha salibatun juz'iyah. Maka apabila ada qadiyah itu adalah qadiyah mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah yaitu seperti kullu insanin hayawanun. Kullu insan yaitu adalah kulliyah dan juga mujabah. Dinamakan mujabah karena tak ada nafi, dinamakan kulliyah karena ada surnya yaitu kullun. Maka nakidnya yaitu adalah mujabah juz'iyah. Yang kulliyah tanakut kepada juz'iyah, yang mujabah tertanakut kepada salibah. Kullu insanin hayawan, maka nakidnya ba'dul insani laisa bihayawan. Wa in takun salibatan kulliyah nakiduha mujabatun juz'iyah.
Wa in takun salibatan, dan apabila ada qadiyah itu adalah qadiyah salibah kulliyah, nakiduha mujabatun juz'iyah. Maka nakidnya salibah kulliyah yaitu adalah mujabah juz'iyah. Yaitu contoh apabila salibah kulliyah. Kata la syai'ah. La syai'ah minal insani bihajarin. La syai'ah atau la syai'ah minal insani bihayawanin. Tak ada sesuatu daripada insan, daripada manusia bihayawanin dengan hayawan. Maka nakidnya mujabah juz'iyah, yaitu bernakid ba'dul insani hayawanun. Yang salibah yaitu nakidnya adalah mujabah, yang kulliyah maka nakidnya jadi juz'iyah. Maka qadiyah terbagi kepada 4, syakhsiyah, kulliyah, juz'iyah, muhmalah. Syakhsiyah ada yang mujabah, ada yang salibah. Qadiyah syakhsiyah mujabah, nakidnya yaitu adalah syakhsiyah salibah. Qadiyah syakhsiyah salibah, maka nakidnya syakhsiyah mujabah. Begitu juga kulliyah. Kulliyah salibah, maka nakidnya juz'iyah mujabah. Kulliyah mujabah, maka nakidnya juz'iyah salibah. Yang juz'iyah juga sama. Mujabah juz'iyah jadi kulliyah salibah. Juz'iyah salibah jadi kulliyah mujabah. Akan tetapi muhmalah di sini ada 2 pendapat. Apabila menurut pandangan nazim, al-muhmalah al-mujabah itu jadi al-muhmalah salibah. Al-muhmalah salibah menurut nazim yaitu Imam Abdurrahman Al-Handari menjadi muhmalah al-mujabah. Akan tetapi menurut ulama muhakkikin yang mu'tamad, muhmalah sama seperti juz'iyah. Muhmalah mujabah menjadi kulliyah salibah, muhmalah salibah menjadi kulliyah mujabah. Dan di sini ulama manatiko ada tambahan syarat-syarat 8 selain daripada kena berbedanya 2 qadiyah di dalam ijab dan salabnya dan sidiknya ihdahuma dan kadhibil uhra. Ada syarat 8 yang ulama mantik menyebut di dalam tanakud. Syarat yang pertama yaitu berbeda di dalam maudhu. Berbeda tanakud di dalam maudhu. Maknanya maudhunya kena berbeda. Maudhu di qadiyah pertama dengan maudhu yang di qadiyah kedua tidak sama. Kalau sama, maka di sini tidak dinamakan tanakud. Ataupun kena sama, maudhu, tanakud. Di dalam maudhu ataupun di dalam bab tanakud disyaratkan ada kena sama di dalam 8. Dinamakan ittifaq fil wahadati samaniyah. Itu kesamaan di antara 2 qadiyah di dalam 8. Yang pertama dia kena sama fil maudhu, dalam maudhu. Zaidun qaimun, Zaidun laisa biqaimin. Kalau berbeda maka tidak dinamakan tanakud. Contoh Zaidun qaimun, Amrun laisa biqaimin, ini tak dinamakan tanakud karena tak sama di dalam maudhu. Yang kedua kena sama di dalam mahmul yaitu khabar. Zaidun qaimun, Zaidun laisa biqaimin. Kalau berbeda di dalam mahmulnya maka tidak dinamakan tanakud. Contoh Zaidun katibun, Zaidun laisa bisyairin. Yang pertama katib, yang kedua syair, maka di sini tidak dinamakan qadiyah. Karena tak sama di dalam mahmulnya ataupun di dalam khabarnya. Wa fi zaman, dan yang ketiga itu sama di dalam zaman. Kalau berbeda maka tak dinamakan tanakud. Contoh Zaidun naimun lailan, Zaid tidur di waktu malam. Yang kedua Zaidun laisa
binaimin nahara. Zaid tidak tidur di siang hari, maka di sini tidak dinamakan tanakut karena berbeda di dalam zaman. Yang keempat, sama di dalam makan, di dalam tempatnya. Kalau berbeda di dalam tempatnya, maka tidak dinamakan tanakut. Contoh Zaidun qaimun fiddar. Satunya lagi Zaidun laisa biqaimin fis-suq. Maka di sini tidak dinamakan tanakut karena berbeda di dalam makan, di dalam tempatnya. Yang kelima, kesamaan di dalam idhofah. Kalau berbeda di dalam idhofah, maka tidak dinamakan tanakut. Contoh Zaidun abun aili amrin. Zaid itu adalah ayah bagi Amr. Zaidun laisa bi abin li Bakrin. Zaid bukan ayah bagi Bakar. Maka di sini tidak tanakut karena idhofahnya tak sama. Yang pertama abun li amrin, yang kedua abun li Bakrin. Yang keenam yaitu kena sama fil quwwati wal fi'li. Kesamaan di dalam kekuatan dan di dalam al-fi'luh perbuatan. Kena sama. Kalau tak sama, maka tak dinamakan tanakut. Contoh yang tak sama, yang tak dinamakan tanakut, al-khamru fiddanni muskirun. Khamr yang di dalam dan di dalam wadah tu muskirun, yaitu memabukkan aibil kuah. Karena belum diminum. Al-khamru fiddanni laisa bimuskirin. Khamr yang di dalam dan laisa bimuskirin ay bil fi'li. Yang pertama bil kuwa, yang kedua bil fi'li. Yang ketujuh, kesamaan fil juz'i wal kul. Di dalam juz dan kullinya, apabila berbeda maka tidak dinamakan tanakut. Contoh seperti az-zinjiyu aswaduh ay ba'duhu. Zinji itu adalah hitam sebagian saja. Setelah itu az-zinji laisa bi aswada ay kulluhu. Zinji tidaklah berwarna hitam semuanya. Yang pertama diartikan sebagian, yang kedua diartikan semuanya. Maka di sini tidak ada tanakut. Yang terakhir itu adalah ittifaq atau ada kesamaan di dalam syarat. Apabila berbeda maka tidak dinamakan tanakut. Seperti al-jismu mufarriqun lil basar. Jisim dapat memecah-mecahkan kepada penglihatan, yaitu ain bi syarti kaunihi abyadah, dengan syarat adanya jisim itu berwarna putih. Qadiyah yang kedua, al-jismu laisa bimufarriqinil basar. Jisim tidaklah memecah-mecahkan atau mementafrikan kepada penglihatan. Ain bi syarti kaunihi aswada. Ini tidak ada tanakut karena berbeda di dalam syarat. Maka khulasahnya qadiyah syakhsiyah ini tanakutnya adalah berbeda di dalam kaif. Dengan syarat sama di dalam 8, yaitu maudhu'nya, mahmulnya, zamannya, makannya, idhofahnya, quwwatu dan al-fi'lu, al-juz'u dan kul, dan juga syarat. Sedangkan qadiyah kulliyah dan juz'iyah di sini tanakutnya ada dengan berbeda di dalam kaif dan al-kam, juga kena sama di dalam yang 8 nih, maudhu, mahmul, zaman, makan, idhofah, quwa, al-fi'lu, al-juz', al-kul, dan asyarat. Adapun qadiyah muhmalah di sini menurut Imam Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Sulamnya, yaitu sama seperti syakhsiyah, yaitu berbeda di dalam kaifnya saja. Tetapi menurut ulama muhakkikin, bahasan muhmalah sama seperti juz'iyah, hukumnya sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak pada pendengar. Fa insyaallah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.